Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Abdillah. Terima kasih atas kesempatannya pada Mas Dini dan Mas Bahri sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar di Flutter Incentive Club. Nah, aplikasi saya itu Warung Nikmat. Studi kasusnya dari usaha orang tua saya yang memiliki fitur POS yang bisa dilakukan oleh user dan vendor. Kemudian ada wishlist, ada scan QR code dan generate QR code, ada manajemen pesanan, histori pesanan dan poin, grafik pembeli per minggu, kemudian CRUD menu makanan dan minuman. Untuk mockupnya seperti ini. Form login, untuk vendor loginnya menggunakan email dan password, sedangkan untuk member loginnya menggunakan Google. Kemudian pada home member terdapat menu-menu yang tersedia, bisa memasukkan menunya ke wishlist dan juga ke keranjang. Kemudian pada daftar pesanan dapat mengatur quantity, metode pembayaran, dan poin berkurang 10% dari total harga. Kemudian ketika pesanan berhasil dilakukan, masuk ke histori pesanan. Yaitu terdapat pesanan yang dalam proses, selesai, dan ditolak. Kemudian terdapat informasi pesanan. Ada wishlist juga, kemudian profil. Untuk yang ini tampilan dashboard pada admin. Kemudian state management yang saya gunakan itu set state. Dependencies yang saya gunakan Google Font, saya menggunakan Poppins, kemudian Firebase Core, Cloudflare Store, Firebase Out, Google Sign-in, INTL. Ini INTL saya gunakan untuk merubah double float menjadi rupiah. Kemudian Flutter Slidable untuk menggeser menu. Kemudian Flutter Launcher Icon untuk mengganti icon aplikasi. Kemudian Flutter Spin Kit untuk efek loading. Kemudian Syncfusion Flutter Cut untuk menampilkan cut. Kemudian Dio, File Picker, Image Picker, UUID, Air Flutter Alert untuk menampilkan alert, Beef sebagai local storage, ada pet provider, mobile scanner, URL launcher. Nah, URL launcher ini saya gunakan untuk pergi ke WhatsApp. Kemudian ada QR Flutter untuk generate QR code. Langsung saja saya demokan aplikasinya. Saya menggunakan dual device, izin share screen melalui HP. Saya coba login sebagai member terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat menu makanan, minuman, kemudian terdapat logo QR code untuk men-scan. Scan ini dapat untuk mengklaim cashback yang berupa poin dan juga untuk konfirmasi pesanan. Kita coba memesan menu. Kita atur kuantitinya sebesar 2. Metode pembayarannya OVO. Pesanan berhasil. Nah, di sini QR code ditunjukkan ke kasir untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, pesanan tersebut akan masuk ke history, yaitu dalam proses. Nah, di pojok kanan atas ini ada riwayat poin. Itu riwayat pemasukan yang dihasilkan dari cashback yang diklaim, kemudian ada pengeluaran dari poin yang digunakan untuk checkout. Kemudian ada wishlist. Jika kita tambahkan maka masuk ke sini. Kemudian profile. Di sini dapat memperbarui profil.
Di sini sudah berhasil diperbarui. Kemudian ada top up point, riwayat point, wishlist, ada hubungi penjual. Ini akan didirect ke WhatsApp. Dan di sini kita tinggal mengetikkan pesan. Kemudian saya coba login sebagai vendor. Dan di sini terdapat informasi pesanan, yaitu terdapat 2 pesanan yang masuk. Kemudian menampilkan grafik. Kemudian di sini ada CRUD menu. Kita misalkan menambahkan menu. Ini dapat memilih menunya itu makanan atau minuman. Nah, di sini menu berhasil ditambahkan. Kita dapat mengeditnya dan juga menghapusnya. Kita hapus saja. Kemudian di sini terdapat POS seperti member juga. Kita memasukkan ke keranjang. Kemudian kalau di checkout, maka untuk pesanan yang dilakukan oleh kasir tampilannya seperti yang di atas sendiri itu. Untuk yang pesanan dari kasir, opsinya itu dapat menghapus saja. Dan ini untuk konfirmasinya scan QR code dari akun milik user, milik member. Kemudian untuk mengonfirmasi pesanan dari member, kita dapat menerima dan menolaknya. Kalau menerima ini scan, saya sudah menyiapkan scan. Di sini pesanan berhasil dilakukan dan masuk ke riwayat sini. Pesanan berhasil. Di sini juga dapat melihat riwayat cashback yang telah diklaim oleh user. Untuk mengklaim cashbacknya dari fitur ini, cashback. Nah, ini ditunjukkan ke user. Untuk kesulitan pada saat developing, yang pertama itu dalam manajemen login. Nah, di sini saya login menggunakan email password. Alasannya karena untuk login menggunakan Google itu saya masih kesulitan. Karena untuk pembagian aksesnya itu. Kalau saya menggunakan login seperti biasa itu semua Google bisa, semua email bisa login sebagai vendor. Nah, itu kami membatasi itu. Kemudian kesulitan yang kedua itu kesulitan yang kedua tadi pada saat maaf, saya lupa untuk yang kesulitan kedua. Mungkin itu dulu presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Dini dan Mas Ferry. Oke. Untuk membernya, dari sisi membernya mungkin? Oh ya, untuk kesulitannya tadi untuk mengenerate itu hasil QR code, kalau bentuknya tuh map, kalau di generate itu kan berupa string. Nah, kalau saya ambil stringnya itu terus dirubah ke map, nah itu tidak bisa diambil, itu kesulitannya. Oke. Nah, itu untuk apa? Untuk login kalau pakai Google ya?
kalau pakai Google nanti sebenarnya ini sih menentukan dia bisa login atau enggaknya dicek aja tuh. Setelah login kan kita dapat emailnya, email Google-nya gitu ya. Misalnya denny@demo.com. Tinggal pakai if aja sih sebenarnya bisa juga. If email sama dengan denny@demo.com gitu ya, berarti bisa login kayak gitu. Bisa di-handle kayak gitu sih kalau di Firebase. Atau bisa juga Masnya bikin collection di Firestore gitu ya. Collection-nya public bisa dibaca. Nah, di collection itu kita simpan email-email yang kita anggap sebagai vendor. Nah, bisa juga kayak gitu sih. Dibaca, lalu tinggal ditambahin if sih. Jadi kalau emailnya terdaftar di collection itu, berarti dia adalah vendor. Mungkin seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, thank you Mas Fauzan. Siap.